Selamat siang untuk kita semua. Kembali kita belajar daring. Untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya kita udah mempelajari pola, notasi, sama barisan dan pengertian deret. Nah, sekarang kita langsung ke intinya, barisan dan deret aritmatika. Nah, pertama barisan aritmatika dulu. Nah, ini adalah definisinya atau artinya barisan aritmatika adalah barisan bilangan, berarti barisan bilangan ya, yang memiliki selisih antara dua suku sebelumnya atau selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Itu kata kuncinya. Dia barisan bilangan yang memiliki selisih dua suku, setiap dua suku yang berurutan selalu tetap. Dalam hal ini selisih dua suku yang berurutan disebutkan beda. Nah, selisih atau beda itu artinya dinotasikan dengan huruf B kecil ya, bukan huruf besar. Nah, suku-suku Kn atau suku Kn barisan aritmatika dapat menentukan suku Kn-nya menggunakan rumus. Nah, ini kan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Dengan A itu adalah suku pertama. A itu adalah suku pertama, atau A itu sama dengan U1. U1 sama dengan suku pertama. Jadi bisa menggunakan kata A atau UE, U1. Kalau U1 suku pertama, berarti kalau 2 suku kedua. Ya, ini bisa ya. A itu sama dengan U1. Oke, dengan A adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih. Nah, untuk mencari beda ini rumusnya. UN dikurang UN kurang 1, atau biar lebih enak aja, gini aja, U2 dikurang U1. Pokoknya suku yang di depannya dikurangi suku yang di belakangnya, atau U3 dikurang U2, kayak gitu. Pokoknya suku yang di depan dikurang suku yang di belakangnya, itu ya. Sedangkan N itu adalah banyaknya suku, sedangkan UN adalah suku ke N. Misalnya kalau ada 1, 3, 5, 7, 9. Pertanyaan tentukan suku ke 100. Nah, itu artinya UN, berarti suku ke 100. Itu ya. Maka untuk mencari rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, supaya lebih paham aja kita, ini hanya catatan aja. Jika selisihnya atau bedanya lebih dari 0, berarti kan selisihnya 1 atau 2, 3 dan seterusnya, barisan tersebut pasti naik. Artinya misalnya nih 1, 3, 5, 7, berarti kan barisannya kan makin naik atau angkanya makin naik. Ini selisihnya pasti lebih dari 0. Nah, kalau bagaimana kalau yang selisihnya atau bedanya kurang dari 0, berarti selisihnya pasti menurun. Misalnya kayak gini, min 2, min 5, min 7. Ini kan pasti semakin ke kanan itu semakin kecil. Artinya barisannya selalu turun. Saya itu hanya catatan aja. Nah, ini ada contoh soal yang sudah saya sediakan supaya kita atau kalian lebih memahami lagi. Nah, ini bunyinya. Diketahui barisan, barisan itu seperti ini, U1, U2, U3, U4, begini kan. Diketahui barisan 7, 9, 11, 13 sampai titik-titik. Nah, kita tahu. Pertanyaannya adalah tentukan rumus suku Kn. Ditentukan dulu rumusnya, rumus suku Kn-nya. Yang kedua adalah tentukan suku ke-15. Ditanya suku ke-15, ini kan baru suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau suku ke-15 berapa? Ini kan masih, karena contoh soal masih saya buat yang paling kecil, 15. Nanti kalau di soal-soal berikutnya bisa sampai suku ke-1000 atau suku ke-5000, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita jawab dulu. Yang ditanyakan rumusnya, rumus UN-nya. Apa tadi rumus UN? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ya kan, yang ditanyakan UN-nya. Berarti kita di sini kan di soal sudah diketahui beberapa. Yang pertama A itu kan suku pertama. Suku pertama berapa? 7, berarti A-nya 7. B-nya berapa B-nya? Berarti selisihnya kan, terus mencari B apa? Kita buat aja U2 dikurang 1. U2-nya berapa? 9 dikurang 7. Berarti 9 dikurang 7 sama dengan 2. Dapatlah A-nya 7, B-nya 2. Masukkan ke rumus. UN sama dengan A-nya berapa? A-nya berarti 7. 7 ditambah
N-nya ini kan diketahui karena banyak suku. N dikurang 1 dikali B-nya berapa? 2. Sama dengan 7 ditambah, kalikan dulu nih. Ke 1 ya, ke 1. 2 dikali N, 2 N. 2 dikali min 1, min 2. Maka kita peroleh UN-nya sama dengan, kita masukkan atau kita pindahkan N-nya ke depan. Sama aja ya, 2N. 7 ditambah min 2, atau langsung aja 7 dikurang 2 berapa? Positif 5 ya, positif. Maka rumusnya adalah UN sama dengan 2N tambah 5. Oke, bisa ya? Soal nomor apa? Pertanyaan kedua. Pertanyaan apa? Tentukan suku ke-15. Langsung ini kita masukkan. Pakai rumus ini aja kita pakai. U15 kan? Berarti U15. Ganti N-nya 15 karena tanyakan suku ke N, suku ke 15 berarti 2 kali 15 tambah 5. 2 kali 15 30 tambah 5 sama dengan 35. Udah selesai. Udah kan? Pakai ini juga boleh. Pakai ini boleh. Tapi lebih cepatnya pakai ini. Kita tes ya pakai ini. Berarti tanya U15 sama dengan A-nya 7 ya. 7 ditambah N-nya ditanyakan U15 berarti 15 dikurang 1 kali bedanya 2. Oke. 7 ditambah 15 dikurang 1. 14 ya. 14 dikali 2. 14 dikali 2 berarti 28. 7 ditambah 28 sama dengan 35. Sama berarti ya. Bisa ya? Bisa. Oke, ini cukup masih mudah. Soal seperti ini masih mudah. Nanti di berikutnya ditanya yang suku ke 20, 25 sampai ribuan ya. Bisa. Oke, kita lanjut ke deret aritmatika. Barusan kita belajar barisan, sekarang deretnya, berderet itu artinya. Deret aritmatika adalah jumlah. Ini ada kata kuncinya. Jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Artinya barisan yang ada di sini dijumlahkan, misalnya 7, 9, 11, 13 ditambahkan atau dijumlahkan keseluruhannya. Itu pertanyaannya, atau itu artinya deret aritmatika. Jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Misalnya ini barisannya U1, U2, U3 sampai UN. Ini kan merupakan barisan aritmatika. Maka kalau kita katakan deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku keberapa yang diminta. Itu artinya deretnya dijumlahkan. Merupakan deret aritmatika. Oke. Untuk mengetahui jumlah n suku pertama dari deret aritmatika, kita bisa mencarinya atau memperolehnya dengan rumus ini. Jadi ada dua rumus. Pertama, biar tahu perbedaannya. Sn artinya jumlah suku ke N. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Oke ya? Cuma di sini kita pakai rumus ini jika diketahui UN-nya. Seperti tadi misalnya diketahui suku ke-15. Ditanya jumlah keseluruhannya. Ini perbedaannya. Ini bisa kita pakai jika diketahui UN-nya, ada catatannya. Sedangkan yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Ini kita pakai langsung. Kenapa? Ini kan sudah diketahui A-nya, N-nya sama B-nya. Kali ini kan harus ada catatannya. Harus yang diketahui suku ke N-nya. Oke, bisa ya membedakan rumus ini. Ini bisa dipakai dua-duanya. Oke, ini keterangannya sama. Hanya bedanya Sn itu adalah jumlah suku ke N. Oke, langsung ke contoh soal. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Ada 20 suku, kalau dijumlahkan berapa itu artinya? Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret ini. Cuma di deretnya hanya dibuat beberapa sukunya. Ini kan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11. Hanya 4 deret yang dibuat. Dari 4 deret ini kita tahu deret berikutnya sampai 20 kita tahu. Tapi tidak perlu harus dibuat sampai deret 20 baru tambahkan. Tidak. Cukup hanya diketahui, cukup kita pakai yang dua ini. Bisa kita menghitung jumlah 20 deret seperti ini. Oke. Berarti yang pertama harus diketahui dulu. Apa? Hanya suku pertama kan? Ini harus kita mulai dari sini. Berarti suku pertamanya 2.
selisihnya atau bedanya. Berarti 5 dikurang 2. Sama untuk mencari selisih. 5 kurang 2, 3. Udah, dari dasar ini kita udah masuk ke soal. Ke jawabannya. Pakai ini aja. Terus pakai ini, karena di sini kan tidak diketahui suku ke n-nya. Berarti pakai ini aja kita. Berarti Sn sama dengan n per 2 ditambah 2A ditambah bukan ditambah ya, dikali 2A tambah n kurang 1 kali B. Masukkan. Ditanyakan jumlah 20 suku pertama. Berarti yang ditanya itu jumlah 20 suku pertama. Berarti ganti n-nya 20. 20 per 2 dikali 2 dikali A-nya berapa? 2 ditambah n-nya 20. 20 dikurang 1, selisihnya 3. Nah, sama dengan di sini kalau ini bisa dibagi 2 boleh. Tapi kalau tidak bisa dibagi, biarkan dulu. Misalnya ini ditanya jumlah ke 35. 35 bagi 2 kan koma, tak usah. Biarkan aja 35 per 2 kayak gitu. Nanti di ujungnya bisa dibagi biar tidak menyusahkan kalian dalam perkalian pecahan atau desimal. Biarkan aja. Tapi ini kebetulan kan bisa 20 bagi 2 10 boleh dikali. Selesaikan dulu nih yang dalam kurung. 2 kali 2 4 ditambah 20 kurang 1 19. 19 kali 3 57 ya. 57. Nah, maka 10 dikali baru selesaikan dalam kurung. 4 dikali 50, 4 ditambah 57 berarti 61 ya. 61. Maka S20 adalah jumlah 20 suku pertama ini adalah 61 dikali 10 berarti 610. Udah selesai. Kalau dijumlahkan deret ini 2 tambah 5 tambah 8 sampai 10, 20 deret seperti ini, maka jumlahnya itu pasti 610. Bisa ya? Ini masih mudah sekali. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk barisan dan deret aritmatika. Berikutnya kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Oke, bisa nanti dicari di referensi lain. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.